Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azka Tahiyati. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai topik zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan. Yang saya hormati Bapak Dr. Farid Firmansyah SEMM selaku dosen pengempu ekonomi makro Islam beserta rekan-rekan sekalian. Marilah kita senantiasa untuk memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa sama-sama menimba ilmu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan meng-share PPT yang telah saya buat kepada teman-teman semua. Baik, kita akan mulai presentasi kita pada hari ini mengenai zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan. Masalah kemiskinan di Indonesia. Poin pertama yaitu mengenai masalah kemiskinan masih menjadi musuh utama negeri ini. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa fakta di lapangan menunjukkan Indonesia telah menikmati pertumbuhan ekonomi positif selama 1 dekade terakhir. Namun, jumlah penduduk miskin belum berkurang secara signifikan. Hal ini tentu menjadi PR bagi pemerintah Indonesia untuk bisa mencarikan solusi agar jumlah penduduk miskin dapat berkurang atau bahkan tidak ada sama sekali. Belajar pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau terkenal sangat perhatian kepada rakyatnya, terutama yang miskin, terlebih lagi yang fakir. Pada saat itu, dana zakat yang ada digunakan untuk membantu fakir miskin, dan terbukti hanya dalam kurun waktu 2,5 tahun, tidak ada lagi masyarakat miskin. Dana zakat di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz terbukti bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan pada saat itu tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat, karena semua warganya sudah menjadi muzaki. Poin yang kedua yaitu, masalah kemiskinan merupakan masalah yang sangat serius sebab konsekuensi kemiskinan adalah kekafiran. Dikatakan demikian karena akibat ditimpa kemiskinan terkadang seseorang nekat untuk melakukan tindak kriminal dan ada juga yang bahkan berpaling dari agama Islam. Maka untuk bisa bangkit dari kemiskinan, Islam dengan tegas melarang seseorang untuk berpangku tangan, bermalas-malasan, menyia-nyiakan waktu, atau melakukan hal-hal yang tidak produktif. Anjuran tersebut terdapat dalam Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10 dan juga Quran Surat Al-Answar ayat 1-3. Mengenai data kemiskinan yang ada di Indonesia, di sini saya akan sajikan infografis angka kemiskinan di Indonesia. Menurut data BPS, bahwasanya jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,55 juta orang atau setara dengan 10,19% dari total populasi nasional per September 2020. Infografis yang ada menunjukkan bahwasanya tingkat kemiskinan Indonesia dari tahun ke tahun itu mengalami kenaikan, di mana dari infografis di samping diketahui bahwasanya terjadi peningkatan angka kemiskinan di Indonesia dari 24,79 menjadi 27,55 juta orang. Angka kemiskinan yang tinggi di Indonesia tentu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk segera mencari instrumen yang tepat agar dapat mempercepat penurunan kemiskinan. Tentu instrumen tersebut haruslah segera
dimaksimalkan potensinya supaya angka kemiskinan di Indonesia ini semakin bisa berkurang atau bahkan tidak ada sama sekali. Nah, adapun langkah untuk penghapusan kemiskinan, yang pertama yaitu penghapusan kemiskinan dari sebuah masyarakat merupakan salah satu tugas utama dari negara atau pemerintah. Islam mewajibkan kepada negara agar menjamin terjadinya distribusi kekayaan nasional yang merata. Oleh karena itu, perlu adanya instrumen untuk mengurangi jumlah kemiskinan, yaitu dengan menerapkan dan menegakkan salah satu filantropi yang ada, yaitu zakat. Zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat. Dikatakan demikian karena zakat dapat memainkan peran yang sangat signifikan dalam meredistribusikan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat Muslim. Dalam konteks makroekonomi, zakat dapat dijadikan sebagai instrumen yang dapat memberikan insentif untuk meningkatkan produksi dan juga meningkatkan investasi. Selanjutnya yaitu zakat adalah mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu dengan nilai dan sasaran tertentu. Jadi maksud dari mengeluarkan harta dalam waktu tertentu yaitu ketika harta tersebut sudah mencapai nisab dan juga mencapai haul dengan nilai. Jadi pengeluaran zakat itu ada nilainya, yaitu ada 2,5%, 5%, 10%, dan juga 20%. Dan dengan sasaran tertentu. Tentu orang-orang yang menikmati zakat ini tidak sembarang orang. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Taubah ayat 60 sudah menjelaskan 8 asnaf yang menerima zakat dari muzaki, seperti itu. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai perkembangan potensi dan realisasi zakat di Indonesia. Indonesia mayoritas penduduknya Muslim dan memiliki potensi zakat yang sangat besar jumlahnya. Namun, realisasi zakat yang terkumpul masih sangat kecil jumlahnya. Selama ini, kita ketahui bersama bahwa pentingnya zakat sebagai solusi untuk pengentasan kemiskinan masih dianggap sebelah mata. Padahal, Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim memiliki potensi zakat yang sangat besar jumlahnya. Potensi zakat di Indonesia dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu potensi zakat individu atau rumah tangga. Yang kedua yaitu potensi zakat perusahaan atau industri. Yang ketiga yaitu potensi zakat dari deposito di bank-bank umum swasta maupun pemerintah dan juga deposito di BPR serta deposit di bank syariah. Nah, tentu di sini ada penyebab kenapa realisasi zakat yang terkumpul itu masih jauh dari potensi zakat yang ada. Dikarenakan pengetahuan masyarakat terhadap sumber-sumber harta yang menjadi objek zakat itu masih sangat terbatas. Ini menjadi tugas lembaga amil zakat untuk bisa mengedukasi kepada masyarakat luas bagaimana Islam itu mewajibkan seseorang untuk mengeluarkan zakat apabila ia telah mampu untuk mengeluarkannya. Selanjutnya yaitu mengenai tabel potensi dan realisasi zakat di Indonesia atau zakat secara nasional. Nah, dari kedua tabel tersebut, kita pahami bahwasanya total dari potensi zakat nasional Indonesia itu berjumlah 217 triliun. Nah, kita juga bisa melihat bahwasanya data penghimpunan terhadap potensi zakat dari tahun ke tahun itu masih jauh dari total potensi zakat yang ada di Indonesia. Tabel di atas itu mengambil sumber dari riset Basnas dan juga statistik zakat Basnas Nasional. Nah, maka dengan potensi zakat yang ada di Indonesia, tentu di sini lembaga amil zakat memiliki amanah untuk bisa menarik zakat dari masyarakat sehingga
dari potensi yang ada bisa terkumpullah semua zakat-zakat yang ada di Indonesia. Adapun urgensi lembaga amil zakat, yang pertama yaitu menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. Jadi adanya lembaga amil zakat ini menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. Karena di lembaga amil zakat itu sendiri terdapat departemen fundraising yang bertugas memfollow up para muzaki agar para muzaki itu rutin untuk membayar zakat. Yang kedua yaitu menjaga perasaan diri, menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat. Nah, adanya lembaga amil zakat itu menjadi jembatan antara muzaki dengan mustahik. Jadi ketika misalnya muzaki itu menerima zakat langsung dari menjaga perasaan rendah diri para mustahik. Maksudnya yaitu lembaga amil zakat itu menjadi jembatan antara muzaki dan mustahik. Jadi ketika mustahik itu menerima zakat dari muzaki, mereka tidak rendah diri dikarenakan mereka tidak tahu siapa muzaki yang telah memberikan zakat kepadanya gitu kan. Terus yang ketiga yaitu mencapai efisien dan efektivitas serta tepat sasaran. Tentu zakat yang dikelola oleh lembaga amil zakat penyalurannya akan lebih efisien dan juga tepat sasaran. Dikarenakan lembaga zakat yang ada itu telah memiliki database mustahik dan tentu dalam penyalurannya mereka telah menggunakan program-program yang ada. Dan yang terakhir yaitu memperlihatkan syiar Islam. Nah, di sini adanya perintah wajib zakat yang dikelola oleh lembaga amil zakat itu memperlihatkan syiar Islam bahwasanya Islam sebagai agama rahmatan lil alamin itu memerintahkan kepada kita untuk saling tolong menolong, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, yaitu tolong menolong dalam hal kebaikan dan juga untuk kemaslahatan bersama. Nah, di sini bahasan selanjutnya yaitu mengenai zakat produktif. Menurut pasal 16 ayat 1 dan juga 2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat secara eksplisit dinyatakan bahwa pendayagunaan zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup para mustahik sesuai dengan ketentuan agama dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif. Nah, di sini dalam pendayagunaan zakat itu terdapat 4 cara, yaitu pertama, bersifat konsumtif tradisional. Bersifat konsumtif tradisional ini maksudnya yaitu zakat yang langsung dimanfaatkan oleh mustahik, contohnya yaitu zakat fitrah. Terus yang kedua yaitu bersifat konsumtif kreatif. Nah, maksud dari bersifat konsumtif kreatif di sini yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain. Misalnya pemberian beasiswa kepada siswa yang tidak mampu. Yang ketiga yaitu bersifat produktif tradisional. Bersifat produktif tradisional ini maksudnya yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, sapi, mesin jahit, dan lain-lainnya. Yang keempat yaitu bersifat produktif kreatif. Maksud dari pendayagunaan zakat itu bersifat produktif kreatif yaitu pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk menambah modal seseorang pedagang atau pengusaha kecil misalnya, atau pengusaha kecil, petani maupun usaha rumahan. Nah, zakat produktif itu merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Dalam pendayagunaannya, zakat dikelola agar menghasilkan sesuatu secara terus-menerus dan juga berkelanjutan. Tentu dalam proses pendayagunaan zakat, lembaga amil zakat itu tidak serta-merta memberikan dana zakat produktif itu kepada seseorang, tetapi pendayagunaan zakat produktif itu melalui tahapan-tahapan yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun tahap dari proses pendayagunaan zakat yang pertama yaitu
lembaga amil zakat yang ada melakukan asesmen, apa usaha yang bisa untuk meningkatkan pendapatan fakir miskin gitu kan. Jadi melakukan asesmen dulu lembaga amil zakat itu. Nah, setelah melakukan asesmen, barulah lembaga amil zakat yang ada itu membuka pendaftaran calon penerima bantuan dana zakat produktif. Yang kedua yaitu baru diadakan survei kelayakan. Yang ketiga yaitu strategi pengelompokan. Yang keempat yaitu pendampingan. Yang kelima pembinaan secara berkala. Yang keenam pengawasan, kontrol, dan juga evaluasi. Jadi adanya lembaga amil zakat ini dalam proses pendayagunaan zakat produktif itu akan berhasil proyeknya ketika ada pendampingan dan juga pembinaan secara berkala. Karena terkadang masyarakat yang diberikan dana zakat produktif itu masih belum bisa untuk mengelola dana zakat yang ada agar bisa maksimal. Sehingga dari adanya pendayagunaan zakat produktif ini diharapkan yang awalnya mustahil, diharapkan ketika misalnya diharapkan pada suatu saat nanti dia itu akan menjadi seorang muzaki seperti itu. Nah, di sini ditampilkan mengenai contoh program pendayagunaan zakat. Model pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin adalah program pemanfaatan dana zakat untuk mendorong mustahik agar mampu memiliki usaha mandiri. Program tersebut diwujudkan dalam bentuk pengembangan modal usaha mikro. Nah, seperti kita ketahui bersama, bahwasanya setiap lembaga amil zakat itu pasti memiliki desa binaan, yang mana desa binaan itu diberikan dana zakat produktif untuk diadakan pendayagunaan dana zakatnya. Kita ambil contoh misalnya dompet duafa. Dompet duafa itu memiliki kampung binaan, yang mana kampung binaan ini dibina dan juga dilakukan pendampingan supaya ibu-ibu di sana itu bisa untuk menghasilkan suatu produk yang mana produk tersebut akan dibantu pemasarannya oleh lembaga dompet duafa sehingga ibu-ibu di kampung tersebut bisa untuk menambah penghasilannya dan juga bisa untuk menjadi muzaki. Nah, kita ambil contoh misalnya dompet duafa tadi ya. Dia itu membina ibu-ibu di perkampungan untuk bisa memiliki usaha. Salah satu usahanya yaitu kalau dari konsumsi, mereka itu membina ibu-ibunya untuk membuat produk misalnya keripik, terus juga emping melinjo kayak gitu kan. Sampai mereka bantu cara pemasarannya sehingga saat ini menurut data yang didapat kampung binaan dompet duafa itu rata-rata sudah menjadi muzaki tetap di dompet duafa. Itulah manfaat dari adanya program pendayagunaan zakat yang telah berhasil karena dilakukan pendampingan dan juga pembinaan secara berkala. Nah, jadi setelah kita tahu bahwasanya zakat itu menjadi salah satu instrumen dalam pengentasan kemiskinan dan juga zakat dinilai sebagai salah satu filantropi yang mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di sini dapat disimpulkan bahwasanya sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, zakat itu harus dikelola dengan baik dan profesional. Tentu hal ini sudah dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang zakat. Yang kedua yaitu zakat bisa berperan dalam pencegahan terhadap penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja. Yaitu tadi karena zakat merupakan jembatan antara
muzaki dan juga mustahik. Artinya kekayaan muzaki itu, di sebagian kekayaan muzaki itu ada hak-hak fakir miskin, maka wajiblah dikeluarkan zakat. Yang ketiga yaitu zakat juga bisa berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin. Jadi ini bisa dari zakat produktif itu tadi ya, yang bisa dimanfaatkan untuk membantu orang-orang miskin membuka usaha dengan pemberian modal dan juga diadakan pendampingan sehingga produk mereka bisa laku di pasaran. Dan yang terakhir yaitu peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan adalah adanya kepedulian para agennya untuk membayar zakat. Jadi untuk bisa mengentaskan kemiskinan, maka lembaga amil zakat itu haruslah mengedukasi masyarakat sehingga masyarakat itu memiliki kepedulian untuk membayar zakat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.